Dakyong balik ngasih gocengan. Itu entar. Emang ada? 5%. Mungkin 5% kalau lagi lebaran. Itu masih episode 14 ya? Iya. Gue bacanya episode 15. Jangan, ntar kita Nggak apa-apa. sama netizen. Oh iya juga ya. Ya nanti kan tinggal minta permohonan maaf. Oh iya. Ya kan? Kalau saya Klarifikasi. kalau ngomong nggak dipikir dulu, ngomong dulu baru dipikir. Iya. Gitu bukan? Kan kita kan introvert. Ya. Sebagai seorang introvert wajar dong. Film kampret ini bener. Tidak memberikan hukuman yang setimpal buat Makanya itu dia yang pelaku. bikin gregetan. Iya. Kenapa cuma berakhir begitu? Kenapa nggak tersiksa, cacat? Intinya apapun yang jelek atau bagus film ini, yang penting sih bagaimana cara kita mengambil hikmahnya ya kan. Yang jelas hikmahnya adalah kita telah membuang-buang waktu kita untuk menonton film ini. Penonton film yang endingnya. 把我世纪怀里也想你，也许我整体情不自禁，才让自己让自己苦了自己，爱上你是我心扉的意，但你忘记初谁是你，闭上你的眼睛，脑海里你的声音回响多次。握你的双手，看对你的温柔，真的有透不过气。你的天真，我想珍惜，看到你笑微时，我会想起。哦哦哦哦，就把我自己怀里也想你，不敢让自己搞得太近，怕我没什么能够给你，爱你也是。 Gak ada dong. Hanyang jauh. Gak ada hanyang jauh. Udah habis. Anjir Janina. Oh iya. Nah, ini episode udah habis, tapi di TV masih ada ya? Masih ada. Di TV masih ada. Lagi episode berapa di TV? 9 apa 8 ya? Episode 9. Berarti kita nggak telat-telat amat lah ya nge-react dari episode 13, 14, 15, 16. Oke, sekarang kita akan mereact episode 13, 14, 15 dan 16. Hey, welcome back to my video. Bicara fakta film bareng gua Hadi di sini, dan kembali lagi bareng adik gua di sini. Sebelah kiri ada Melinda. di sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya? Kiri kanan udah. Oh iya, maaf salah ya. Nggak apa-apa. Wajar kalau orang tua salah, nggak apa-apa ya. Oke. Anda udah tua berarti? Orang tua. Iya, sudah tua. Pakai cap nggak? Pakai cap nggak? Lalu nih kacamata saya nggak kelihatan. Iya. Padahal bolong. Ya, oke, di episode 13 akhirnya kita setelah beberapa lama ya, dari 12 ke 13 kan agak panjang ya waktunya ya untuk ditayangin ya. Seminggu ya? Nggak tahu dah. Lebih kayaknya ya. Di episode 13 kita masuk. Di episode ke-13 ini ada masalah sama Junyong ya. Ada masalah sama Junyong karena mukulin temennya gara-gara temennya nasihatin si Yong ini ya kan. Ini di episode 13 kita kayaknya kita lagi si Word of Merit fokus sama si Junyong, menceritakan anaknya. Jadi Junyong ini mukulin temennya gara-gara temennya ngasih nasihat ke dia, terus dipukulin, dan dia juga emang kita tahu di episode 12 si Junyong ini punya penyakit kleptomania, dan akhirnya Junyong terancam ini ya di sidang kekerasan sekolah. Dan di situ dia harus meminta maaf untuk supaya Junyong tidak disidang, dan akhirnya meminta maaf sama temennya ya, bukan temennya, musuhnya Daikang. Ya pokoknya musuhnya di inilah ya, musuhnya di para sosialis wanita itulah ya. Sampai akhirnya dia sujud, bro. Gimana kalau misalnya anak kamu bikin masalah gitu, kamu sampai sujud kayak gitu? Iyalah. Sampai kayak gitu. Gimana, lu juga? Pasti. Harus ngelakuin itu sampai sujud. Iyalah, sebagai ibu kan mungkin beda ya. Melindungi anaknya. Mungkin beda. Kalau menurut kalau laki-laki ya pukulin dong. Kalau menyelesaikan itu nambah dong. Ya itulah makanya bedanya antara laki-laki dan wanita ya kan. Cuman di sini gue ngerasa
agak berlebihan kalau sampai sujud, ya kan? Karena yang patut disujudin atau disembah itu hanya Allah semata, bro. Iya, tapi kan beda. Oh, agamanya beda ya. Ya pokoknya gitulah, kalau wanita biasanya memang pasti melakukan hal itu ya, sampai nyembah-nyembah ya kan. Lanjut lagi setelah itu akhirnya nggak dimaafin, malah si Junyongnya malu ya. Malah tambah malu. Dan akhirnya tiba-tiba ada seorang pemecah masalah, yaitu si Dakyeong. Ya, tapi justru gara-gara dia itu jadi gue merasa si Sunwo ini nggak ada harga diri. Iya, dilewatin gitu aja ya. Emang maksudnya si Dakyeong kayak gitu. Dakyeong gitu emang sebenarnya pengen bikin malu si Sunwo. Iya, karena dia kan kong kali kong dulu kan sama si. Iya, sebelumnya telepon-teleponan dulu mereka. Sama si siapa tadi? Sama ibunya Haikang. Ibunya Daikang. Nggak tahu lah, pokoknya namanya kita agak lupa, pokoknya itulah ya. Lanjut dan akhirnya dimaafkan ya kan, dan si tapi sebenarnya ada syaratnya sih mereka berkompromi itu. Karena dia harus sponsor ya? Mendukung secara politis. Iya, betul. Si Beong atau bapaknya si Dakyeong ini harus mendukung dia secara politis ya, untuk memenangkan pemilu ya di sana ya. Nggak tahu pemilu RT RW atau nggak tahu lah. Tidak penting. Lanjut lagi di sana akhirnya si Yong benci. Dan abis itu diceritakan lagi si tokoh yang sebagai pendukung ini, Yerim, diceritakan di situ kan, balikan lagi Yerim ya, tapi memang dia belum cerai ya kan, tapi si belum putusan cerai ya? belum emang belum diajuin. Si Yerim ini akhirnya membuka hatinya kembali ya kan, masih sayang lah ya. Iya, pokoknya seru-seruan lah, pengen jalan-jalan ke Bali katanya kan. Tapi belum, karena si Yerim masih malu dicium, bukan malu ya, masih agak-agak gimana pas dicium, masih ya kayaknya sih hatinya masih ini, kayaknya hatinya masih berontak, soalnya di dalam hatinya kayaknya masih ada percikan-percikan rasa cemburu dan luka lah. Hatinya luka. Dan di situ diceritakan di episode 13 ini bahwa si Tae-oh makin peduli ya kan, makin cemburu ya. Dia makin menunjukkan kecemburuannya, dan kayaknya si Dakyeong benar-benar ngelihat bahwa si Tae-oh ini masih menyimpan perasaan cinta, makanya si Dakyeong ini sedemikian rupa mencari jalan untuk agar si Tae-oh ya nggak balik lagi atau nggak jatuh cinta lagi sama si Sunwo ya kan. Dan ini ceritakan ini, maaf ya ini kalau ngelihat handphone ya, karena kita mengejar deadline. Deadline. Akhirnya mereka bertemu ya, Tae-oh dan Sunwo. Sebelum Sunwo ini rencananya dia mau mutusin pergi juga. Cuman sebelum dia pergi dia memang sudah kong kali kong duluan sama si Beong ya, kalau nggak salah, sama si bapaknya siapa ya? Bapaknya Dakyeong. Ingat gak? Dia kong kali kong tapi dipotong. Videonya dipotong bahwa dia kayaknya dia nyuruh, oke, gue akan pergi tapi ada syaratnya. Habis itu dipotong, ingat gak? Ya kan? Habis itu dipotong. Apa sih sebenarnya yang mereka omongin? Yang si Sunwo sama si Beong itu omongin kan, masih menjadi rahasia kan? Itu dijawab nanti di episode 12 kalau nggak salah. 12. 12. Masa makin muda? 14. Episode 16 kalau nggak salah itu di dongkarnya omongannya itu. Ya, dan pada saat di episode 13 ini ada sesuatu yang disembunyikan sama si Yong. Ingat gak waktu si Sunwo sama Tae-oh bertemu? Kenapa ya anak kita kayaknya perilakunya aneh belakangan ini? Ternyata. Gue sih malu sih. Nontonnya malu gitu kan. Apa yang terjadi kalau misalnya itu gue alami kan? Iya kan. Cuman ya pokoknya di situ ternyata Yong melihat ibu dan bapaknya enak-enak ya kan. Apa pada saat ngelihat itu dia ngelihatnya lama apa gimana ya? Iya mungkin gini kan. Masa begini ngelihatnya. Ya pokoknya diakhiri di episode 13 diakhiri bahwa akhirnya Tae-oh dan Sunwo menyadari bahwa anaknya menyaksikan mereka setelah menyaksikan mereka enak-enak, dan itu membuat si Yong merasa makin dihianati. Ya kan, ini apaan sih lu? Apa sih maunya nih mak gue? Ya bayan lah, enggak lah gitu ya kan. Gitu ya. Masih ribut aja, kenapa enggak udah langsung balikan ya kan, kayak merasa dipermainkan perasaannya ya. Lanjut kita ke episode 14. Oke, di 14 ini
ada pasien Sunwo yang mengalami pendarahan akibat salah diagnosis. Katanya salah diagnosis ya kan. Padahal kan enggak, memang kan awalnya udah dianjurin untuk bertemu sama dokter kandungan. Tapi dan untuk operasi juga. Tapi ternyata dia nggak bertemu dokter kandungan ya kan. Dan dia lupa kata istrinya dia lupa. Tapi tetap marah-marah dan di situ akhirnya si Sunwo makin ngerasa kayaknya emang gue harus pergi deh dari sini deh. Kayaknya emang kayaknya ini waktu yang tepat gitu. Betul. Dan ini kayaknya memang dia ngerasa bersalah juga gitu kan. Nggak pada saat itu juga nggak mengingatkan secara langsung. Pokoknya ini kalian harus ke dokter kandungan, ya kan. Lanjut lagi, Kyung berusaha mengatur Yong. Nih di sini nih si apa namanya Yong ini kan pindah rumah ya. Pindah rumah ke rumah ayahnya Kyung ya kan. Cuma semua diatur, pergi harus bilang ya kan. Terus apa-apa segala macam, kok sok belaga kayak ibu kandungnya lah, Dakyong ya kan. Di awal-awal sih mungkin si Yong kayak ngerasa oke lah, nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Tapi lama kelamaan enak juga, ya kan. Dan digambarkan di situ juga gimana kondisi rumah sakit tanpa si Sunwo dan ya. Akhirnya si Sunwo ini kan yang memang dia melarikan diri ke temennya yang waktu dulu itu sempet nyelamatin dia juga, sempet dia pecat juga. Itu yang mabuk itu loh. Ya, yang dokter yang pemabuk juga gara-gara ditinggalin juga ya sama keluarganya ya. Depresi juga. Kesana ngobrol-ngobrol ya kan, jalan-jalan ke pantai ya kan. Tapi emang sebelumnya kan dia minta lowongan pekerjaan kan. Iya, makanya dia samperin ke sana kan. Betul, cuman waktu itu lagi sibuk si dokternya, akhirnya dia berjalan ke pantai sendirian ya kan, melihat-lihat pantai, melihat pasir putih ya kan. Lama-lama ditarik aja Bloro. Oh. Ini bukan film horor Indonesia dong. Bukan. Dan akhirnya dia melihat sepertinya dia mengingat-ingat kejadian bahwa anaknya si Yong bilang bahwa lebih baik kau nggak ada, hidup gue lebih mudah kan. Kan lebih mudah tanpa kamu. Akhirnya tapi di situ diceritain flashback. Iya, flashbacknya hidupnya dia yang dulu. Betul. Dan akhirnya pada saat itu Sunwo ya bunuh diri, mencoba. Itu kayaknya bunuh diri sih. Keseret itu ke bawah arus. Entah mencoba emang tenggelam. Apa nggak bisa berenang sebenarnya? Nggak tahu ya kan, mungkin nggak diceritain dia kan tadi. Apa kelilit sama bajunya dia? Iya bisa. Gua bilang kan diseret di ini namanya Blorong. Oh iya ada unsur-unsur mistis. Emang dia pakai baju hijau? Nggak, emang ini di Parangtritis apa di mana lu? Soalnya dia tampak nggak sadar sih, jalan-jalan toto ke tengah laut. Iya. Biasanya kan kalau di sini kan gitu. Enggak gitu. Gue nggak nyaman membawa-bawa mistis di film Korea ini gitu. Iya. Dakyong bertemu lagi dengan Sunwo. Ini ngacak nih saya nih. Gimana? Ini lagi habis keseret arus. Susah mencatat sambil menonton videonya susah ya kan. Wadidaw ya kan. Kemarin bisa ini. Saking makin gak pedulinya sama ini film ini kan. Pokoknya Dakyong Dakyong lagi balik ngasih gocengan. Dakyong balik ngasih gocengan. Itu ntar. Emang ada? Mungkin 5% kita lagi lebaran. Itu masih episode 14 ya? Iya. Gue bacanya episode 15. Dia kan keseret arus, ya kan? Iya. Tiba-tiba. Oh iya, enggak, pokoknya si Sunwo itu sedang terseret arus ya kan? Potong dah pokoknya dia kan, belum tahu apakah itu bunuh diri apa belum ya kan? Nah, ada kejadian di rumahnya si Jenny, di rumahnya si Dakyong, si Yong ini ditabok gara-gara si Jenny-nya itu nangis karena pembantunya tuh ke toilet. Belum dong. Itu episode 14 nih. Iya, tapi pas di pantai dia kegulung-gulung arus kan si Tae-oh masih nyamperin. Kalau yang belum. itu kan dia pas makan malam. Ahe. Iya, pokoknya ada kejadian bunuh diri dan ada kejadian juga si Sunwo si Yong ditabok. Itu setelah malamnya. Habis di pantai, dia dipeluk sama si Kim. Yaudah kita bikin ulang aja lah kita lah gitu lah episodenya lah. Ya itunya itu ya. Pokoknya gini, ada kejadian di pantai dan ada kejadian juga sama si Yong. Yong digampar ya kan sama bapaknya. Gara-gara si anaknya nangis. Ya, padahal bukan salahnya si Yong. Ya karena si pelakor itu lah.
tiba-tiba marah. Ketahuan juga busuknya akhirnya. Iya, Aslinya ketahuan ya kan? Jadi sebenarnya maksudnya ketahuan, berpura-pura selama ini halo. Iya. Langsung setelah itu diceritakan lagi, akhirnya mabok-mabokan lah mereka si Yong ini, si Sunwo ini sebelum itu ya, sebelum dia tenggelam ya, diceritakan masih flashback si Tae-oh juga diceritakan mabok-mabok, kepikiran sama si Sunwo kemana ya kan, dicariin nggak ketemu, handphonenya dimatiin soalnya ya kan, tiba-tiba dapat kabar dari temannya itu dokter bahwa si Sunwo kemana nih nggak jelas nih kan, dan dia khawatir bahwa Sunwo akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dia nelfon dokter Kim itu kan. Dan akhirnya dikejar lah sama Kim, dicari ya kan, dicari. Tae-oh ngikutin dan ternyata bener dia tenggelam dong. Ya kan, kita nggak tahu apakah mungkin nggak bunuh diri, kepleset gue yakin sih niatnya, biar lebih dramatis aja. Biar kesannya bunuh diri kan. Dia nggak tahu kalau ditanya sama Sunwo-nya langsung nih, Mbak Sunwo kemarin itu bunuh diri apa kepleset apa gitu, cumi apa dikeinjak bubur-bubur ya kan, bisa jadi kan. Mungkin aja ya, cuman ini biar lebih dramatis. Di bawah ini alam sadar dia. Lu dari tadi mistis mulu sih. Kenapa sih otak lu mistis mulu? Pokoknya itulah, dan diselamatin sama Kim. Dan dipeluk ya kan, disuruh menangis sejadi-jadinya. Nangislah sejadi-jadinya dan nangis. Peluk si Tae-oh ngeliat akhirnya balik dia sadar kayaknya gue terlalu banyak ngasih perasaan sakit ke anaknya dan istrinya ya kan. Lanjut lagi masuk rumah sakit, tiba-tiba si Yong menelpon si Sunwo. Nah, itu balik ke kejadian itu. Iya. Pas makan malam. Untuk itu ditampar menjemput ya kan, balik menjemput menjemput Yong. Udah jemput. Dan pada saat dijemput, akhirnya Sunwo berbicara sesuatu yang bikin kepala si Dakyong meledak. Kayak kan dibilang di situ bahwa sebenarnya sudah tidur dengan suamimu. Yang dulu suami. Adalah suamiku. Enggak gitu dong. Aku telah tidur dengan suamimu yang dulu sama. Oh iya benar. Iya benar. Iya benar. Gimana? Mama Dibalik jadi. Udah gitu gobloknya si Dakyong ngomong dasar perempuan halu. Iya. Halu busuk. Apa gimana lah? Murahan. Dasar kadal buntung kecampur gitu ya. Kalau film dona habis dari pantai kadal gitu ya. Buntung Inan Budik. Inan Budik apa? Bahasanya makin lama. Pokoknya gitu lah dan akhirnya cuman si Dakyong nggak langsung percaya begitu aja. Iya, udah banget ya. Dia nggak mau kayak kisah dia kayak si Sunwo gitu ya. Iya, jadi nggak ada yang mau. Nanti kan dibalikin mau kayak gimana juga kan. Dan disitulah akhir dari episode 14, kita lanjut ke episode 15. Dan Yong juga kembali ke rumah dan Tae-oh seperti menyesali perbuatannya. Tae-oh pada saat itu ditanya oleh si Dakyong, apakah benar dia tidur kalau lo ngaku gua akan membenci lo, tapi kalau lo nggak ngaku gua akan marah sama lo, gua gak akan memaafkan lo. Lah pilihannya sama. Terus dia ke ini dong, keingatan bahwa dulu waktu gua ngebohong sama si dulu Sunwo, gua pernah ditanya sama Sunwo, gua jawabnya enggak, kisah gue berakhir begini, gitu. Jadi ada dua pilihan. Kalau gue bohong lagi, ntar gue begini lagi. Si buah si malakama deh kan di situ. Akhirnya dia ngomong jujur ya kan. Iya, aku udah enak-enak sama Sunwo. Terus si Dakyong kayak tidak apa-apa, kasih makan. Kayak orang mau ini. Dia jadi bersikap seperti Sunwo waktu dulu. Ngelihat matanya sama psikopatnya seperti mata Sunwo waktu episode belakangan ya kan. Dikasih makan, habis ini aku makan kau. Lanjut ternyata si Dakyong masih berusaha untuk mencari kebenaran dari pernyataannya si Sunwo ya. Di situ lagi sampai mana tadi ya, bertengkar seakan-akan dia masih merasa benar. Oh iya, akhirnya si Tae-oh nyamperin si Sunwo ke rumahnya. Marah-marah ya kan, sampai dicekek-cekek gitu. Ngomong, ngapain lu bilang-bilang? Iya kan? Ngancurin hidup gua lah. Ente sehat. Enggak, ini masalah yang paling ngeselin adalah si Tae-oh dari pertama. Nggak ngaku kalau salah. Ya. Halo, cek, masih hidup kok mati gua. Ya pokoknya. Jadi gini, apa namanya? Si Tae-oh itu setiap diceritakan gini, dia menyesal di dalam pikirannya, kayak film India kan ada suara aku menyesal sepertinya. Tapi giliran ketemu
giliran ketemu tuh ngotot. Nanti nggak mau ngaku kalau dirinya salah. Iya. Jadi nggak mau kelihatan lemah lah. Iya. Dan di situ diancam bahwa dia akan mengambil anaknya, ya kan? Si Sunwo, lah ini gimana sih? Gue udah mulai tenang-tenang masih. Dia udah mulai kesel. Siapa nih? Si Sunwo pas digituin, dia masih seolah-olah bukan bener. mulai kesel. Sunwo mah dari episode pertama udah kesel. Kan, ini udah mulai calm nih kan. Nah tiba-tiba dia datang marah-marah seolah dia nggak salah, ya kan? Semua ini salah lu ngancurin hidup gue lah. Lu apa kabar? Oh iya. Oh iya pas ini baru dia ketemu si Beong ya. Iya, abis ini baru ketemu si Beong ngomongin sesuatu entah apa yang dia omongin. Ah betul. Gitu. Lupa saya tadi saya salah baca ya. Lanjut lagi setelah itu. Dakyong bertemu lagi dengan Sunwo dan Sunwo menjelaskan semuanya. Oke. Nah, ini di episode. Nah, itu diceritain dong. Itu seru tuh bagian itu tuh. Iya, ini Dakyong bertemu lagi dengan Sunwo dan Sunwo menjelaskan jadi ini dia si Dakyong ternyata pergi ke rumah Sunwo yang rumahnya katanya pengen dijual. Abis dilabrak sama si. Oh iya, bukan ke rumah ya? Sorry. Abis dilabrak. Nyamperin ke hotel. Enggak dong, itu ke rumah. Nyamperin ke hotel. Kayaknya ini ada perdebatan. Enggak kayak gini, kan udah nih, akhirnya kan dia pergi. Si Sunwo kan akhirnya pergi. Iya, nah, karena dia ancam anaknya mau diambil lah kan, akhirnya dia pergi sama anaknya. Ketemuan itu nelpon. Dia nelpon si. Setelah udah pergi, nyamperin iya, si Sunwo nyamperin ke hotel. Iya. Kok si Sunwo Dakyong nyamperin ke hotel, akhirnya dibawa. Karena dia ada yang masih mengganjal, dia pengen tahu. Iya, dia betul, mau masih memaafkan si. Di situ dijelasin ya apa nama dia nyetelin lagu pernikahan. Ternyata pernikahannya diiringi dengan lagu yang lamaran. Lagu lamaran. Iya. Lamaran menikah beda ya? Dia beda ya. Oh iya, lamar dulu ya. Kan minta dulu. Kalau saya waktu itu tidak lamar. Langsung brother. Tidak penting. Dan diceritakan di situ beberapa kemiripan dibawa. Si Dakyong masih nggak percaya. Itu kan cuma lagu, bisa aja kebetulan ya kan. Lu jangan halu. Nah, dibawa ke rumahnya, dikasih lihat nih, gue kasih lihat. Nih, gue kasih lihat celana dalam gue sama celana dalam iya, lu. bahkan nih dibolongin bagian tengahnya. Tajam sekali. Rata-rata gitu kan. Kolor orang Indonesia kan tengah bolong-bolongnya tengah gitu kan. Oh, jangan samain sama kolor Anda. Kolor Anda itu saya tahu. Kenapa kolor saya? Jadi dibuka aib keluarga di sini. Oh iya. Ya pokoknya kayak gitu dah. Kalau yang tadi di skip aja ya. Parfum sampai dilihat, ini bisa aja kebetulan lagi. Nanti kebetulan mulu hidupnya. Enggak, dia mikirnya nyangkanya lo yang psikopat, ngapain lo ngikut-ngikutin? Oh iya, disangka beli ya. Udah lihat isi lemarinya kan sebelumnya di episode sebelumnya itu. Ngeliat dia terus masuk kamar. kuncinya yang terakhir adalah dia menunjukkan sebuah foto waktu dia lamaran atau di pernikahan dia. Bajunya sama yang sama dia pakai sekarang. Dia juga pakai baju yang sama. Pakai baju yang sama, kemeja merah itu loh. Baju weddingnya sama yang dipakai. Nah terus baju yang lagi dipakai sama foto masa lalunya si Sunwo. Iya. Nanti dia cetakannya. Ya benar. Dan disitulah akhirnya dia menyadari betapa dia hanya kopian dari. Betapa bodohnya dia. Iya. Betapa bodohnya. Oke. Emang enak loh. Ya sampai di situ ini masalahnya Dakyong balik ngasih gocengan yang pas mana ya? Kok Dakyong sih? Itu bukan Dakyong, itu Sunwo yang ngasih gocengan. Oh iya, akhirnya kan enggak, tak dulu, permisah, tak dulu. Itu belakangan kayaknya. Enggak, ini episode 15. Ya Tuhan. Iya di episode 5 Nih kan ya abis dibawa ke rumah, Dakyong pulang dengan bersedih hati, nangis, kegerungan, ya kan? Siapa? Si Dakyong, Iya, karena tahu kebenarannya kan. Akhirnya pulang ke rumah, menganggap seolah-olah nggak ada apa-apa dulu. Tiba-tiba Tae-o pergi, ke kantor udah semuanya sudah miskin ya kan, kartu kredit diblokir ya kan, harta tidak ada, cuman bawa kolor dari baju rumah. sebetulnya baju nggak ada sama sekali ya kan, diusir dari rumah dan digampar juga sama bapaknya ya kan. Akhirnya bapaknya dia udah enak banget nangisnya tuh si Tae-o karena nggak bisa ketemu anaknya lagi. Ya udah semuanya kehilangan semuanya lah pada saat itu Tae-o, dan pada saat itu kita bisa bilang bareng-bareng bahwa mampus. Iya. Emang enak. Dan ada di sebuah jalanan akhirnya si Sunwo. Enggak, tiba-tiba si Sunwo datang. Iya. Kayaknya Sunwo pengen nyaksiin kehancuran. Makan pembalasan. Habis itu pergi tinggalin masih punya hati ya Sunwo-nya ya kan? Enggak, karena ditanya anaknya apakah ibu udah menyelesaikan urusan dengan
saya. Akhirnya belum, karena dia berasa aku belum ngasih duit gitu kali. Iya benar. Balik gitu. Karena bapaknya nggak punya duit buat naik angkot. Kagak ada angkot dong, blok. Di situ tidak ada angkot. Abis di situ dia jalan kaki dong. Iya tapi emang di Supaya Korea nggak Bego. Enggak, di Korea emang nggak ada angkot biar ya. sesuai sama kehidupan kita sehari-hari. Oh, iya. Seandainya di sini kan Lu gitu. ya ngikutin gua lo kayak kemarin lo ngelesnya lo. Ya pokoknya di situ nggak ada angkot, nggak ada angkot. Maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada Ada kendaraan, dia jalan kaki. Balik ya kan, lempar ya gocengan. Iya. Iya soalnya kayak gocengan cuy. Iya, 5. Padahal mah 5.000 apa sih Mbak? Apa mata uang Korea? Apa sih cuy mata uang Korea cuy? Won. 5.000 pokoknya 5.000-an won banyak lah ya kan. Itu buat udah lu nginep di mana Di hotel sampai cari lu nginep. bener-bener merasa bangkit lah. bisa bangkit lagi ya kan. Dan di situ- Tapi gue kesel songongnya di situ masih songong. Siapa yang- Padahal duitnya diambil juga. Iya. Emang lagi gitu ya. Dia mikirnya daripada gue tidur di jalanan. Tapi nggak usah sok jual mahal pakai marah-marah. Kalau Ya kan ini diambil udah juga pergi duitnya. semua. Iya, itu udah pergi ya kan? Udah lihat, Iya bener kayak orang Indonesia ada makanan satu ya kan didiemin tuh. Kalau udah pergi Begitu baru iya. Iya benar kayak gitu. Ternyata itu bukan budaya asli orang Indonesia. Itu budaya dari Korea. Ingat ya, jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia ya. Karena budaya-budaya negatif itu dihasilkan dari sinetron-sinetron drama Korea ini. Betul. Jangan ntar kita di ini. Nggak Dijudge apa-apa. lagi sama netizen. Oh iya juga ya. Ya nanti kan tinggal minta permohonan maaf. Oh iya. Ya kan? Kalau saya Klarifikasi. kalau ngomong nggak dipikir dulu, ngomong dulu baru dipikir. Iya. Gitu bukan? Kan kita kan introvert. Ya. Sebagai seorang introvert wajar dong. Tidak pernah begitu. Oke lah. Stop. Lagi. Lanjut. Kita masuk ke episode yang paling terakhir. Ini adalah episode yang menurut gua pribadi episode yang nggak enak lah endingnya gitu lah ya kan. Tapi gua nggak tahu dari lu kayak gimana. Sebelum kita ceritain, Dari gue Digantung. sih, gue merasa sia-sia aja gitu. sia-sia nonton selama ini ya. Udah 1 jam 20 menit Udah dikali 16 lu bayangin hidup kita. Emosi gue terkuras. Iya, dapat duit kagak. Iya, dapat duit. Ya kan? Tapi jadi konten aja ini. Gimana? Menurut kamu sebelum kita masuk secara detail, puas nggak sama yang episode Ya ini? enggak lah, ngerasa digantungin aja guys. Digantungin. Kayak waktu kita dulu. Iya. Gue merasa Apa lagi sih? dirugikan karena kehidupan berumah tangga gue jadi berubah gara-gara gue nonton itu. Masa? Maksudnya gue jadi lebih, wah lo awas lo ya selingkuh lo ya. Oh, kelaki lu gitu. Kamu gitu nggak? Enggak sih. Tiba-tiba Iya, karena gue kan lihat terpercaya. endingnya kayak gini kan. Tapi si Putra nonton juga nggak? Dia marah kalau kapan sih nih lebay. Oh, ya lebar. Terlalu mengada-ngada. Mengadi-ngadi lu. Konfliknya. Terlalu ngadet, dia nggak tahu ya bahwa dia dulu waktu sebelum Merita Malu dia mengalami ini bro, sampai nangis-nangis di depan pintu. Jangan tinggalkan aku. Oke lah, kita masuk dulu lah episode 16 ya. Abis ini gue buk. Iya. Oh, ini kisah lu jadinya nih. Kita rahasiakan aja ya kan, mudah-mudahan dia nggak nonton. Oke, akhirnya Suno dan anaknya tinggal bersama lagi ya. Yerim akhirnya menikah lagi, bukan menikah lagi. Yerim akhirnya bener-bener oke lah, I love you gitu kan. Udah, seneng-seneng dah jalan-jalan, pelukan segala macem. Dan Tae-oh seperti tidak terurus ya. Sunwo menelpon anaknya dan bilang akan cepat pulang. Tiba-tiba anaknya dijemput Tae-oh. Oh ini dia. Iya. Ini udah bahagia, filmnya udah kayak bener-bener di episode 16 ini bener-bener kayak film India banget. Dibikin seneng sedih ya kan. Iya. Tinggal Untung tambahin nggak ada pohon. pohonan. Muter-muter. Pohon sama hujan. Iya. Joget-joget. Tapi enaknya alhamdulillahnya film Korea ini tidak seperti film-film Indonesia ya. Kenapa? Kebanyakan Zoom sweet, out, zoom iya, sweet ke muka, deng 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 itu nggak ada tuh ya. Bener gak sih? Nggak pernah kayak gitu kan? Deng 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 deng, ada suara hati yang tiba-tiba muncul, nggak ada ya? Nggak ada. Iya, pokoknya bukan diculik lah ya, dibawa pergi ke tempat yang gue bingungin. Gue pikir dia mau bunuh diri. Nggak, ini sebenarnya ada yang mengganggu gue. Waktu si Tae-oh menculik si Yong, dia kan akhirnya dibawa ke sebuah tempat. Ke tepi sungai itu. Ke tepi sungai. Masalahnya naik apa? Mungkin naik itu. Itu kan jauh. BM. Naik mobil lobak. Oh iya, ada gokar. Emang ada taksi? Kan dia suka pesen taksi. Oh iya benar juga ya. Kalau dari rumah
istrinya si Dakyong ke rumah Sungwon kan dia suka naik taksi. Waktu bercinta itu kan gini. Oh iya, ada taksi. Apa pikiran gue terlalu sempit Gak usah banget terlalu inilah. Di situ akhirnya ngobrol si yang bingungin lagi Justru yang Sunwo juga bikin tahu ya. jadi bingung kenapa dia tahu lokasinya. Kan Ya. sih. Ya sama lah kayak film-film sinetron Indonesia ya kan. Tiba-tiba Halo, ya kan? Ini Gimana? ini masuk rumah sakit. Oke, saya segera ke sana. Nggak tahu pada roomnya mana. Kayak film Kalau Indonesia. salah gimana? Ternyata diinspirasi oleh film Korea juga ya hal kayak gitu ya. Lanjut jadi ngobrol dan akhirnya si Yong yang memang udah terlalu benci sama bapaknya, nggak mau nerima gitu kan, pergi meluk ibunya dan di situ si Sunwo makin kasihan ya kan, diajaklah makan ke sebuah restoran. Berharap itu adalah untuk perpisahan. Dia pikir ya udahlah ini kita selesaikan baik-baik, yaudah lu gua. Ternyata di situ si Tai Oh ini Masih Nggak tahu diri. masih juga bilang, ayo kita balikan nanti gua maafin lu kalau lu maafin gua. Iya. Anda siapa? Pokoknya ngeselin banget pada saat itu ya. Dan si Yongnya juga ngelihat bapaknya tuh kayak ente sakit jiwa. Gua apa rasa gimana dia sih? udah kehilangan akal sehat. Iya sih udah rada-rada gila sih pada saat itu ya. Emang nggak bisa, gua aja laki nggak bisa sih. Nah, tapi di situ akhirnya anaknya bisa ngomong. Dari dulu anaknya bisa Iya. ngomong. Makanya Kagak tahu. awal. Gimana sih? Maksudnya akhirnya berani bicara gitu loh. Kan bapaknya bilang Iya. kan ayo kita mulai diulang. Mm-mm. Nah anaknya akhirnya ngomong, kenapa lo baru bilang sekarang setelah semuanya udah hancur gitu kan Oh, iya, istilahnya kan. Nah. Kenapa lo baru bilang itu sekarang gitu. Iya pokoknya sudah bisa. Nah, kalau jadi anaknya sih gue udah gak mau liat muka bapak gue lagi. Iya belum tahu juga dong. Iya dong. Ada anak yang bisa ngeliat Kan bapaknya. gue. Oh iya. Gue. Iya. Saya nggak bisa menyalahkan pikiran Anda ya. Itu kan pikiran Anda, hak Anda gitu kan. Ya pokoknya gitu. Lanjut lagi setelah itu akhirnya pertemuan di restoran si Tai Oh ini mau bunuh diri. Ya kan perpisahan akhirnya dia mau bunuh diri. Karena sekarang udah ditolak. Ah ya pada sama si Sunwo. benar. Teman pada saat itu apa yang lu harapin, mati beneran apa? Iyalah, mati beneran. Harusnya sih biar nggak nyusahin lagi. Bang, harapan kamu mati beneran? Mati beneran. Benar-benar Enggak psikopat sih. Anda berdua. Kalau gue sih nggak berpikir dia pasti nggak ketabrak. Karena gue berharap lu bakal disiksa terus sama episode selanjutnya, ternyata nggak ada. Oh, lu bener-bener. Ya lu psikopat, lu lebih parah lagi. Dia berharap mati, lu berharap dia hidup tapi untuk disiksa berikutnya. Iya dong. Ente lebih psikopat. Gila. Hidup nggak bisa mati, ketemu Kak. anak ya kan, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa ya lu Iya. nikmatin aja lah dulu buah hasil lu, gitu kan? Hah? Iya. Ya pokoknya seperti itu. Kalau gue jadi istri, gue selama ini menderita gara-gara lu juga harus menderita lah. Iya. Ya tapi kan lu nggak tahu kalau selama dia nggak ketemu sama lu emang ini, lu tahu nggak dibunuh diri apa enggak? Ya kan seenggaknya dia menderita. Oke, ya dua orang psikopat sedang berkelahi di sini. Kalau gue sih ngarepinnya memang paling cuman cacat doang. Ya kan dia menderita bukan? Gimana sih ya? Cacat tapi kan kalau lu kan habis menderita disiksa lagi. Kalau gue cacat terus dirawat sama anaknya sama ibu masih sembuh. Nggak Terlalu naif, itu terlalu naif. Ya ini kan versi menurut gua. Iya. Kok lu nggak ini sih ngancurin Tapi itu khayalan naif, gua? itu naif banget. Nggak mungkin. Lah, kalau sutradaranya bikin begitu mau apa lu? Terserah dong. Anaknya udah benci banget. Ya pokoknya ini versi lu kayak tadi iya, gitu, versi gua Oke, begitu, oke, versi oke. dia mati ya kan, versi gua cacat, versi lu nggak mati tapi dibikin lebih Disiksa, menderita. iya. Lu Parah lebih lu. psikopat lu. Gua masih ada baiknya akhirnya dirawat ya kan. Oke di situ akhirnya ternyata Nyamperin si Sunwonya nyamperin. ternyata masih jauh. Masih jauh dong. 3 meter ya. Emang dasar si Tai Itu Oh mah ini nyari perhatian doang, tau gak lo? patasnya masih di Bogor. Dia nyebrang ya. Enggak, ya nggak ketabrak lah bego. Jauh. Pantasnya udah ngerem dia baru lewat gitu. Kayak yang suka di sinetron-sinetron, pura-pura ketabrak. Goblok Kita katanya ganti rugi. masih berdiri begini. Hah? Aku belum mati. Tai lah. Gue kalau jadi Sunwo udah ngejar dia, gue langsung berbadan. Enggak sih gua toyor dulu goblok. Ngapain peluk-peluk enakan? Iya. Tuman, itu
Iya. Nah, disitulah di sini kalau menurut gue diceritakan poin paling pentingnya adalah ini sebenarnya bukan cerita tentang suami istri kalau menurut gue ya, bukan cerita tentang sebuah pertarungan antara suami istri, tapi film ini tuh lebih menceritakan bagaimana efeknya terhadap seorang anak jika sepasang suami istri atau suami istri ini bertindak egois. Bener nggak? Dua orang ini menurut gue sama-sama egoisnya juga, ya kan? Obsesi. Bener, di satu sisi si Sunwoo ngerasa gue harus membalas, gue harus begini, padahal dia dengan sangat mudah bisa pergi menghilang bersama anaknya dan hidup dengan bahagia. Di sini ditunjukkan akhirnya si Yong pergi meninggalkan bapak ibunya dan menghilang selama 1 tahun tidak ditemukan, atau ya memang sengaja tidak ditemukan ya kan. Di situ akhirnya itu kan sutradara maunya begitu. Bener nggak, setuju nggak kayaknya di sini? Sebenarnya ini anti klimaks kayaknya deh. Bener, jadi kayak nggak bener-bener bikin puas. Gue nggak tahu apakah ada misi-misi dari sang sutradara ya kan, atau bukan sang produser untuk kayaknya nih kalau kita bikin mati sekarang ini film atau kita bikin perjelas gitu, nggak bisa ada harapan bahwa akan ada World of Merit season kedua. Ya, itu dia pasti yang ke season kedua itu si Tayo ini menderita. Nggak gitu, bukan begitu? Iya, tapi kan gini ya, bener sih, karena apa? Ceritanya apa lagi? Pas hilang itu kan diceritain si Dakyong gimana kondisinya, dia menjadi kepala galeri atau kayak gimana. Terus si Yong juga berusaha nyari motor lagi ya. Si Yong nyari kerja tapi ditolak. Bikin skrip segala macam. Ya, masih ditolak terus. Sedangkan si Sunwoo hidup sendirian dan start di rumah sakitnya lah ya. Balik lagi. Dan akhirnya nggak tahu siapa yang balik, dirahasiakan kan? Bener nggak? Tapi sih dari gelagatnya memang kesannya itu. Tapi setelah itu ada foto-foto dia ini ya. Dan kayaknya memang itu anaknya. Kembalinya si anak, cuman memang dibikin sedikit agak gantung gitu ya. Dan ya itu bener tadi, kayaknya akan ada sedikit pesan atau harapan yang diberikan sama sutradara dan produser bahwa ini tenang, masih ada buat kalian-kalian yang masih ngerasa belum puas ya, atau jiwa-jiwa psikopat para wanita ini belum terpuaskan ya kan. Mungkin di mungkin di season kedua ini temanya bukan drama doang, jadi drama, horor, thriller, misteri ya kan. Ya bisa jadi kayak gitu kan. Nanti isinya tuh penuh darah, si Tae-oh diikat di sebuah tiang bunker gitu kan, diiris-iris anunya, sayat-sayat ya kan. Hanya memuaskan ini aja, jiwa-jiwa psikopat para emak-emak yang menonton episode World of Merit ini. Bener nggak? Enggak juga. Itu terlalu sadis itu. Iya, ternyata saya yang psikopat. Oke, kita akan mengambil kesimpulan dari semua keseluruhan dari episode 1 sampai 16. Menurut lo gimana ini film ini? Bagus banget? Apa bener-bener kayak gimana? Anti klimaks atau kayak gimana? Iya, menurut gue sih anti klimaks, karena dari yang pertama tuh jeder akhirnya ujungnya malah gantung banget. Bener. Maksudnya seenggaknya dibikin nggak puas gitu ya, kayak ngerasa enggak ya. Bener sih, masalahnya gini, di episode 1 menurut gue itu udah klimaksnya. Pas jadi untuk mempertahankan alur ketegangannya itu malah jadi kayak grafiknya nurun gini ya, malah langsung glep. Iya, gue sih jadi nggak ada gregetnya. Sebenarnya gue untuk review episode 16 juga sebenarnya agak males ya kita ya, karena gimana, cuman ya udah kan tahu PR kita masa sampai 12 demi konten. Betul. Tidak demi konten. Masa kita buka-bukaan. Oh iya. Ya pokoknya demi kalian kan. Karena demi kalian yang tidak peduli dengan ini. Oh jangan gitu. Ya pokoknya kalau menurut gue juga itu ada anti klimaks di episode 1. Gue yakin sutradaranya juga atau penulisnya juga kebingungan nih gimana mempertahankan ketegangannya kan. Udah gitu alur ceritanya jadi aneh menurut gue. Kenapa harus begitu? Iya, lu kenapa berpikiran anehnya jadi, gimana? Maksudnya kan dari si anaknya diculik, ya kan, tiba-tiba makan, terus tiba-tiba dia mau ketabrak, terus tiba-tiba anaknya lari kabur. Anehnya di mana? Ya aneh menurut gue. Itu doang. Lu ngomong, "Wah, aneh lu, kenapa?" Ya enggak ada, aneh aja lu. Gimana sih? Dari episode-episode sebelumnya itu beda jauh gitu loh.
Oh iya. Ngerti gak sih maksudnya? Gue nggak tahu siapa ini skripnya ditulis berdasar pada saat itu menyesuaikan, apa memang udah ditulis duluan, gue nggak ngerti. Karena ada beberapa film yang memang di skripnya itu ditulis pada saat itu juga menyesuaikan gitu. Kayak La Casa de Papel tuh, filmnya salah satu film Netflix seri. Itu ada beberapa scene memang ditulis pada saat itu. Jadi mungkin sutradara mendapat tekanan politik dan dari emak-emak, hey harus begini akhirnya, harus begini akhirnya. Dan akhirnya dia nggak bisa menentukan apa yang menurut dia bagus untuk mengakhiri sebuah episode drama ini ya. Dari kamu gimana? Puas nggak nonton ini? Iya gitu, awalnya menggebu-gebu sampai udah kita seharian nonton, buang-buang waktu, anak gue belum mandi apalagi gitu. Nonton ini doang. Kenapa kan. itu diungkapkan? Ya karena saking ngejar ininya kan kita baru nonton kan. Oh iya. Ini ya udahlah kesini-sininya. Iya, pokoknya ini kita kecewa lah semua ya sama akhirnya. Makanya tadi kita bikin versi menurut kita masing-masing ya. Ada versi penderitaan, ada versi kematian, dan ada versi kecacatan. Sangat dark sekali pikiran kita semua ya. Ternyata sutradara dan orang-orang Korea ini lebih bermoral daripada kita pikirannya. Tidak sejahat itu bro. Kita yang berpikiran sangat sakit, ya kan? Makanya alot banget ceritanya, tau gak lo? Iya, emang bolak-balik sengaja. menyakiti kenapa? Iya kan, biar dibikin panjang dong. Kalau ceritanya. Ya kalau dibikin panjang, kenapa endingnya langsung? Iya kan nggak lucu juga dong kalau misalnya mereka terinspirasi sama film-film Indonesia, tiba-tiba Tai-O dibungkus pocong dan dibuang ke Iya. nyangkut di mesin blender semen lu, ya kan? Mau lu akhirnya kayak gitu? Molen mesin molen. Iya. Kalau misalnya Kenapa blender semen? iya pokoknya gitu, maksudnya lu mau nggak film ini diakhiri dengan tiba-tiba mayatnya Tai-O nggak bisa dikubur? Ayo lu. Jadi film hidayah. Iya. Azab ilahi. Iya, yang gue bingung tidak ada azab ilahi di sini ya. Iya karena mungkin Beda mereka. keyakinan. Ya. Kalau keyakinan kayak orang Indonesia pasti ada azab ilahi. Iya mungkin ya. Wah ente gimana? Sudah. Semakin dark ya. Pokoknya kalau kita lanjutin mungkin kita akan semakin ngaco. Kayaknya segitu dulu review dari kita tentang film The World of the Married. Dan semoga buat kalian yang masih nonton lanjutin pesan ya. dong, pesan. Ya. Pesannya apa buat? Pesannya apa? Buat dari Gimana kamu dulu? pesan-pesan buat yang lagi menonton atau yang sudah menonton. Apa ini? Apa hikmah yang bisa kamu ambil dari sebuah film ini? Hikmahnya Sulit sekali ya kamu ambil hikmah dari sebuah kejadian. Apa hikmahnya menurut Anda? iya jangan inilah, jangan sering kali ngebohong sama istri. Hah? Gimana sih? Oh gitu. Ya nggak apa-apa kalau hikmahnya kayak gitu ya. Kalau gue sih pesennya hidup menikah itu tidak seindah hidup sendiri. Oh gitu. Berarti Anda ingin menjanda seperti sungguh. Waduh. Anda ingin bebas dari ini. Bukan. Maksudnya buat yang masih sendiri. Ente dari kemarin ngelawak mulu. Buat yang sendiri nggak usah buru-buru menikah, maksudnya karena hidup menikah itu nggak semudah itu gitu. Banyak banget tantangannya. Iya, tapi entah jangan suami Anda yang selingkuh atau Tapi lu ngomongnya jangan gitu-gitu. ya kan gue ngomongnya sama pemirsa. Iya, kamu pesennya itu doang, jangan ngebohong. Iya, iyalah itu aja. Itu aja. Banyak. Iya, karena dia tidak punya keresahan terhadap saya. Oke. Ya, Saya begitu juga tidak nggak punya meresahkan. keresahan. Ya, Terus tapi suami Anda saya tadi bangun tidur. Depan mata. Nggak resah dong ya Iya, kan? iya. Ya, dari laki ya, pesan saya buat para lelaki ya yang mungkin ingin berniat untuk berselingkuh. Coba kiat-kiatnya apa? Biar nggak kayak Tai-O. Cobalah. Iya kalau gue begini, buat Coba lah laki-laki, bermain cantik. cobalah. Tapi sebelum mencoba, tolong lihat film ini. Ya, silakan mencoba. Karena kalau laki-laki dilarang juga Nanti ada dihujat loh. nggak apa-apa. Gue yakin setelah melihat film ini ada banyak laki-laki yang makin selingkuh dong. Nggak, pasti banyak yang berpikir ulang. Enggak lah ya. Oh iya, dia mungkin ngeliat juga banyak yang kisahnya kayak selingkuh. gitu. Dia mencoba kiat-kiat si Tai-O. Oh iya, tapi kan akhirnya kan Kan mati. dia tinggal juga. bilang, Iya. nggak ada salahnya mencinta. Nggak ada Dua salahnya wanita. mencoba atau nggak diazab, ya kan? Cuma Azab susah nyari lagi. pekerjaan doang.
Iya, film kampret ini bener. Tidak memberikan hukuman yang setimpal buat Makanya itu dia yang bikin gregetan. Iya. Kenapa cuma berakhir begitu? Kenapa nggak tersiksa, cacat? Ya pokoknya gitulah. Buat para lelaki jangan sampai kalian melakukan perselingkuhan ini karena ini akan merusak segala sendi kehidupan Anda. Dan buat para wanita tolong juga jangan terlalu egois juga ya. Jangan terlalu seakan-akan biar bagaimanapun ada kodratnya, ada wanita, ada pria ya. Bertindaklah sesuai takarannya, Sudi. Ya, cuk. Intinya apapun yang jelek atau bagus film ini, yang penting sih bagaimana cara kita mengambil hikmahnya ya kan. Yang jelas hikmahnya adalah kita telah membuang-buang waktu kita untuk menonton film ini. Menonton film yang endingnya. Ya, tapi akhirnya seru sih, bisa jadi buat cerita. Ya kan, dan bisa buat pelajaran yang gue yakin jauh di dalam hati kita bisa ngambil pelajaran dari film ini. Betul nggak? Betul. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu. Mati. Ente udah keselnya nggak habis-habis. Ini udah 40 juta menit ya kan. Oke, segitu dulu dari kita reaction atas film World of the Merit. Selamat menonton lagi buat yang sudah menonton, dan selamat menikmati kekesalan buat yang telah menonton episode ke-16. Ya, kita sih berharap ada season selanjutnya biar ketahuan. Ya, jangan lupa juga untuk kasih masukan ke kita, kira-kira ada drama Korea apa lagi, tapi jangan yang berseri lah ya. Bikin pegel nontonnya ya. Atau ada drama-drama Korea yang kira-kira menarik. Pokoknya drakor kebanyakan seri sih. Ada yang enggak seri. Yang langsung ya. Ya, pokoknya kasih, jangan lupa nanti komen di bawah kira-kira ada apa? Drama-drama Korea apa yang mau kita review. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Bicara Fakta Film. Gua Hadi, Melinda dan Zila. Bye bye.